Ya pemirsa, saat ini listrik masih belum menyala merata di sejumlah wilayah pengungsi di Aceh seperti di Desa Pahlawan Aceh Tamiang yang masih mati lampu pemirsa di sana. Waduh, di sini malah mati lampu. Kebetulan memberitakan mati lampu, ternyata studio juga mati lampu pemirsa. Ini ternyata sulit sekali pemirsa dalam kondisi mati lampu, baca prompter, siaran berita sangat sulit, apalagi yang dialami pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Kita simak informasinya ya. Bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini, betapa mengerikannya. Dan beginilah kondisinya pemirsa, sama seperti di studio kita tadi, mati lampu di kawasan Desa Pahlawan Aceh Tamiang yang disampaikan influencer Firdian Aurelio di media sosialnya. Malam hari Desa Pahlawan Aceh Tamiang gelap gulita, padahal sebelumnya listrik sempat menyala. Namun keesokan harinya ternyata kembali padam. Dan persoalan listrik ini masih menjadi masalah bagi para pengungsi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masih banyak titik yang ternyata listriknya padam, pemirsa. Di posko, jadi kita cuma bisa kasih donasi. Sabar ya ibu-ibu ya. Sementara itu beginilah ucapan syukur dari ibu-ibu di Bener Meriah Aceh Tengah. Kita lihat mereka sangat bersyukur, bahkan ada yang saling berpelukan sambil menangis. Meskipun hanya listrik saja yang menyala, lampu saja yang menyala, tapi ternyata itu sangat berarti buat mereka pemirsa. Dan ini viral di media sosial. Semoga listrik menyala merata ya di sana. Ya alhamdulillah di studio juga akhirnya listrik sudah menyala lagi pemirsa. Karena memang kalau situasi padam mati lampu kayak gitu, ya kita seperti sehari-hari biasa saja merasa tidak nyaman ya. Apalagi pengungsi pasca bencana di sana pemirsa. Ya kami coba padamkan listrik untuk mencoba beraktivitas dalam gelap yang ternyata sangat sulit walaupun hanya beberapa detik. Kita bayangkan di Aceh harus beraktivitas dalam gelap selama lebih dari 2 minggu pemirsa. Pemerintah sudah meresponnya dan menegaskan akan mengupayakan yang terbaik termasuk menyalakan listrik pengungsi bencana di Aceh dan Pulau Sumatera. Keluhan soal listrik ini pemirsa sudah didengar oleh pemerintah. Peninjauan korban banjir di Aceh Tamiang Aceh terus dilakukan. Salah satunya dengan memaksimalkan upaya menyalakan listrik secara merata. Karena hingga saat ini aliran listrik memang belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Disampaikan petugas PLN saat ini berusaha menyalakan listrik dalam kondisi menantang. Lokasi pasca banjir bandang dan tanah longsor dengan akses yang juga tidak mudah, sangat sulit. Masalah listrik sebagian besar sudah menyala, masih ada beberapa yang harus kita percepat, masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PU itu PLN bekerja dengan sangat menghadapi. Ya, tidak hanya listrik yang langka, bencana banjir dan longsor di Aceh juga berdampak pada langkanya gas di Banda Aceh. Bahkan warga harus rela antri sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kilogram.
Dari Banda Aceh, Sukris Sarifudin, iNews melaporkan. Ya, izin kalau diperbolehkan kami disclaimer dulu pemirsa ya. Mau berita viral tentang tumbler yang ketinggalan di kereta, mau tentang seorang influencer yang diduga menghina suku tertentu. Tidak ada pengalihan isu, kami konsisten untuk terus memberitakan informasi terkini mengenai peristiwa pasca banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Seperti informasi berikutnya nih tentang akses penghubung Kabupaten Biren di Kecamatan Bener Meriah Aceh yang kembali terbuka. Hal ini terjadi setelah jembatan Bailey sepanjang 30 meter selesai dibangun dalam waktu 2 pekan. Jembatan Bailey Tepin Mane sebagai akses jalan nasional dari Kabupaten Biren ke Bener Meriah berhasil disambung. Ratusan warga langsung antusias mencoba melewati jembatan sepanjang 30 meter yang dibangun oleh tim Zipur Kodam Iskandar Muda. Jembatan ini dibangun setelah jembatan utama putus diterjang banjir bandang. Keberadaan jembatan Bailey ini diharapkan bisa menopang beban lalu lintas sambil menunggu pembangunan kembali jembatan permanen yang lebih kokoh. Dengan ke Bener Meriah ini sudah bisa dilintasi dan bisa masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Para pengguna jalan, khususnya pengemudi truk dan kendaraan logistik, diimbau untuk mematuhi batas tonase yang tertera di rambu-rambu agar jembatan bisa berfungsi optimal. Sementara itu pemirsa, sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana haru. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Pihak keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA Pak. Tes DNA cocok yang lain mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah beberapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.